Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Nanda Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten. Saya mewakili SD IPK Muhammadiyah Delanggu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik berupa kognitif maupun non-kognitif berdasarkan 3 aspek, kesiapan, minat, dan profil belajar. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, maupun produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar, kedua minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Kesiapan belajar, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi diawali dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif, dan 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, di mana setiap modul mempunyai koneksi di setiap antar materinya yang bermuara akhir pada sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid dan menghasilkan murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi yang pertama adalah kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara
maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya maka anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Koneksi terhadap modul 2.1 adalah sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi pada modul 1.2 dan modul 2.1 yaitu tentang nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid yang merupakan peran dari guru penggerak. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Koneksi antar materi yang selanjutnya adalah modul 1.3. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Koneksi antar materi pada modul 1.4 adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulan koneksi antar materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.